Halo, selamat pagi teman-teman semuanya. Di sini kembali lagi bersama saya Afifah Nur Maulinda dengan NPM 2110002 kelas ABSPU 1 dari Politeknik SD Jalan Bandung. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana sih cara kerja workbook proses manajemen risiko berbasis SNI ISO 3000 31000. Oke. Yang pertama, di sini dengan workbook proses manajemen risiko ada 7 tahapan. Yang pertama, penetapan konteks. Yang kedua, identifikasi risiko. Yang ketiga, analisis risiko. Yang keempat, evaluasi risiko. Yang kelima, perlakuan risiko. Yang keenam, pemantauan dan tinjauan. Dan yang terakhir, komunikasi dan konsultasi. Oke, langsung aja kita lihat. Yang pertama, penetapan konteks. Jadi, di tahap yang pertama ini, teman-teman akan dihadapi oleh studi kasus. Kayak seperti yang teman-teman lihat, saya memaparkan studi kasus tentang program kerja humanistik, yaitu himpunan saya sendiri dengan saya ketua himpunannya. Jadi saya bisa menganalisis nih apa aja permasalahan-permasalahan yang terjadi di himpunan saya pada kurang lebih setengah periode ini. Oke, boleh bisa teman-teman baca. Oke. Itu kurang lebih ada 4 yang saya highlight di studi kasus ini. Oke, dengan kesimpulannya kita bisa menetapkan seperti ini. Jadi di sini ada objektifnya itu tentang apa sih yang di highlight dalam studi kasus tersebut. Di sini ada 4 ya. Ini ada yang 2 dari internal dan 2 dari eksternal. Terus deskripsinya nih tentang apa yang tadi kita highlight. Meningkatkan kesuksesan acara nih, kenapa? Apa itu? Terus KPI tahunan. KPI tahunan tuh kalau teman-teman tahu tuh seperti target kita tuh sebenarnya gimana gitu, mau gimana dengan target yang di highlight tadi tuh bagaimana. Ini dari masalah internal dan ini dari masalah eksternal. Oke, lanjut. Ini ada identifikasi risiko. Oke. Di tahap ini, di tahap yang kedua, teman-teman tuh harus udah bisa kan tadi menentukan KPI-nya, Key Performance Indicator, dari masing-masing peristiwa resiko. Terus yang kedua, mengetahui penyebab dari resiko tersebut. Oke. Karena tadi kita udah tahu KPI-nya nih, KPI ini. Kemudian langkah berikutnya, nah teman-teman dari yang objektif tadi, yang di highlight masalah tadi, teman-teman bisa ambil lagi, tarik lagi untuk peristiwa resiko. Nih, peristiwa resikonya yang pertama, kendala tidak mencapai target. Yang kedua, ide dan inovasi yang tidak mencapai target. Yang ketiga, kurangnya partisipasi audiens. Yang keempat, kurangnya partnership yang terjalin. Di sini ada KPI-nya. Ini untuk yang peristiwa pertama, peristiwa kedua, peristiwa ketiga, dan peristiwa keempat. Kemudian nih teman-teman nambah lagi nih. Di tahap ini teman-teman nambah penyebab dari peristiwa resiko. Nah, emang penyebabnya kan banyak ya teman-teman. Cuman teman-teman terterain aja yang di sini untuk penyebab yang paling beresiko, yang paling gede lah menurut teman-teman apa dari peristiwa ini. Seperti ini. Oke, kemudian lanjut. Yang ketiga ada analisis risiko, kriteria risiko. Nah, di tahap yang ketiga ini, teman-teman tuh dituntun lah untuk membuat pemeringkatan skala 1 sampai 5 atau bebas lah teman-teman mau 1 sampai 3 atau 1 sampai 4, tapi di sini aku pakai 1 sampai 5 dari dampak dan kemungkinan yang akan muncul dari peristiwa resiko tadi. Nah, kalau tadi kan yang tahap kedua kan cuma disebutin penyebab peristiwa resikonya kan. Nah, kalau yang di sini teman-teman diminta untuk lihat pemeringkatan dari dampak dan kemungkinan. Nah, ini untuk risiko yang pertama. Risiko yang pertama tuh ada kendala internal yang tidak mencapai target.
Oke, di sini ada resiko dampaknya sangat rendah, sedang, tinggi, sangat tinggi, dan ini ada resiko kemungkinan yang terjadi atas peristiwa resiko yang ada, tetap sama, sangat rendah, sedang, tinggi, dan sangat tinggi. Nah, mungkin teman-teman bingung kan, ini gimana sih Kak buat dapetin persenannya, ini bagaimana sih buat dapetin persenannya. Untuk aku sendiri, dapat persenannya itu tinggal kalian bagi 5 aja, bagi 5 sesuai dengan skala. Ini skala kan ada 5 kan, berarti teman-teman bagi 5. Nah, aku kan KPI-nya tuh rata-rata kayak 90, 80, 90, 80 kan. Jadi aku makainya di angka segini. Terus aku bagi 5 lah, kayak ini masing-masingnya tuh ada porsinya gitu, ada bagiannya. Oke, itu yang peristiwa ke-1, ini peristiwa kedua, peristiwa ketiga, dan peristiwa keempat. Oke. Selanjutnya di tahap yang berapa ya? Tahap keempat, analisis dan evaluasi risiko. Oke. Nah, di sini kan teman-teman tadi udah kita petain kan tuh ya skala-skalanya. Kemudian nih teman-teman, di sini kita cari apa sih dampak yang dari yang tadi kita udah tentuin tuh pasti ada dampak yang terjadi dan kemungkinan yang terjadi kan. Nah, teman-teman analisis tuh. Nah, kira-kira gedean dampak atau kemungkinan yang muncul pada peristiwa tersebut. Nah, ini aku di peristiwa pertama, aku analisisnya lebih digedein di dampak nih, 3. Terus untuk kemungkinannya 2. Terus ini 6 dari mana sih Kak? Gitu. 6 itu dari 3 kali 2 sama dengan 6. Terus ini kalau yang peristiwa kedua aku lebih digedein di kemungkinan. 3 kali 4, 12. Terus yang ini, yang ketiga, lebih banyak di dampak. Jadi 5 kali 4 sama dengan 20. Terus kurangnya partnership yang terjalin, aku kasih angka 4 di dampak, gedein di dampak. 4 kali 3 sama dengan 12. Nah, ini tuh dari skalanya ya guys. Itu dari skala sangat rendah, tinggi, sangat tinggi. Jadi cuma 1 sampai 5. Teman-teman jangan ngide sampai 6 atau 7, itu nggak akan bisa ya. Nah, ini dari mana nih? Kak, mid, high. Nah, ini tuh dari sini nih. Jadi teman-teman nanti diminta untuk membuat peta resikonya dulu. Kan ini impact-nya ya, dampak nih 1, 2, 3, 4, 5 nih. Makanya aku bilang batasnya sampai 5 aja. Atau mungkin teman-teman skala resikonya 3, berarti udah teman-teman sampai 3 aja atau sampai 4 aja gitu boleh. Terus likelihood itu kan kemungkinannya ya, ini 1, 2, 3, 4, 5. Terus jadinya tuh sama aja kayak 1 kali 1 di sini, 2 kali 2 gitu. Terus aja kayak gitu, 1 kali 2. Nah, ini kan kayak 3 kali 2 nih. Impact-nya 3 kali 2 nih. Berarti di sini. Oke, seperti itu teman-teman. Kemudian kita next saja ya yang kelima. Oke, yang kelima itu adalah perlakuan risiko dan pemantauan, melakukan analisis terhadap hasil peta risiko dan menentukan rencana berikutnya. Nah, di sini teman-teman tadi salin ya yang peristiwa risikonya seperti apa, dampak, kemungkinan total exposure-nya. Nah, tadi kan kita udah ngeliat kan middle, low atau high-nya. Dan dari yang high tadi, yang peristiwa ketiga dan keempat, itu perlakuan risikonya menurut teman-teman mau diterima, diturunkan risikonya, atau bahkan dialihkan risikonya. Untuk saya sendiri, saya sudah menganalisis di peristiwa ketiga dan keempat, saya akan turunkan risikonya. Terus,
rencana apa sih yang saya lakukan untuk berikutnya, untuk tahap berikutnya. Ini adalah rencana-rencana yang saya jabarkan setelah menganalisis dari total exposure yang terjadi dan perlakuan risiko yang saya lakukan. Oke. Ini ada pemantauan dan kajiannya. PIC itu seperti penanggung jawabnya gitu. Penanggung jawabnya di bagian rencana perlakuan ini mau ditanggungjawabkan ke siapa? Ya tentu saja dengan pihak-pihak yang berkaitan. Oke. Ini frekuensi pemantauannya mau berapa bulan atau berapa hari atau berapa minggu per tahun. Ini bisa teman-teman analisis juga sesuai dengan kebutuhan teman-teman sendiri. Ini ada frekuensi pelaporannya dari pemantauan kemudian dilaporkan. Kalau saya pribadi, frekuensi pemantauan lebih sering, dan pelaporannya cukup kayak 3 bulan sekali, mingguan, atau bahkan bisa bulanan. Oke, lanjut. Yang keberapa nih? Yang kelima. Atau yang keenam ya, guys. Ini ada komunikasi dan konsultasi. Oke, tampaknya ini sudah yang terakhir ya, guys. Oke, yang pertama ini ada dari tadi kita kan udah ngelakuin nih perencanaannya bagaimana. Terus kita jabarkan nih, kita mau komunikasinya ke siapa aja, pemangku kepentingannya. Terus media yang diambil tuh media seperti apa? Apakah kita FGD, forum group discussion, atau meeting, ataukah kita ngobrol biasa, rapat biasa. Di sini aku lebih ngambil meeting ya, guys. Terus konten tuh kayak bahasan apa sih yang kita bahas di dalam komunikasi tersebut, di dalam meeting tersebut. Untuk komunikasi, terus ini ada konsultasinya. Oke, ini jadi kalau misalnya komunikasi tuh lebih udah kita sharing aja pelaporan gitu. Kalau misalnya konsultasi kan bisa sharing gitu antara keduanya. Oke. Nah, jadi teman-teman kesimpulannya dari studi kasus itu dari tahap pertama kita jabarin lah ke eksternal internal masalahnya apa aja yang ke highlight sama kita tentuin KPI-nya, terus kita tahu skala prioritasnya dari 1 sampai 5 atau 1 sampai 4 atau 1 sampai 3 dari dampak dan kemungkinannya, terus kita kalikan mana yang paling besar, mana yang paling kecil di total exposure-nya, terus kita jabar ini mana yang kita harus turunkan, terima resikonya, atau bahkan dialihkan. Tuh. Nah, kemudian dari situ kita buat perencanaan tentang tahap apa yang berikutnya kita ambil. Dan dari situ kita juga bisa tahu nih tanggung jawab yang tepat tuh ditangguhkan ke siapa. Kita komunikasi mau kemana, kita konsultasi mau kemana. Dan ini menurut saya benar-benar worth it, benar-benar ngebantu saya sebagai saya pribadi, sebagai ketua himpunan bisa menganalisis masalah yang ada di internal maupun eksternal saya dengan menggunakan Workbook Proses Manajemen Risiko berbasis SNI ISO 31.000. Oke. Jadi kesimpulannya saya akan menurunkan resiko dari peristiwa ketiga dan keempat. Oke, sekian saja dari saya. Mohon maaf bila saya banyak kurangnya. Dadah teman-teman, see you.